Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal edisi kali ini kami diminta buat mengomentari masalah M. Tahir yang dikomentarin sama media Vietnam. Bukannya kami nggak tahu loh ya berita ini, cuma kami pikirin kemarin banyak yang komentar nih, napa sih bahas Tahir mulu, bosen. Ternyata masih banyak juga yang minta kami bahas. Bingung, aneh jadinya. Buat kami, masalah ucapan Tahir yang dikomentarin media Vietnam tahu ini tuh ibarat apa ya? Ucapan orang bodoh yang dikomentarin sama orang bodoh. Iya nggak sih? M. Tahir jelas bodoh. Kenapa bodoh? Ya bodoh lah, dia udah bikin statement membedakan antara pemain keturunan dengan pemain lokal, seolah dia ini kan menjadi pemecah belah bangsa. Kan bodoh banget. Warga Indonesia sendiri yang memecah belah bangsanya sendiri dan dikomentarin sama bangsa lain, kan bodoh. Dan uniknya yang mengomentarin itu orang bodoh juga, yakni media Vietnam. Kenapa media Vietnam ini bodoh? Ya iyalah, dia ini seolah mau nyinyirin Indonesia, tapi kemampuan pengetahuan tentang Indonesianya minim. Ya diketawain lah sama negara lain. Jadi istilahnya gara-gara M. Tahir yang kena getahnya banyak negara, warga Indonesia, pemain bola Indonesia, PSSI, dan juga media Vietnam pun kena getahnya. Makanya ini tuh ibaratnya orang bodoh dikomentarin sama orang bodoh. Media Vietnam ini ya tahu sih rencananya dia ini mau nyinyirin timnas Indonesia sih, tapi ya otaknya nggak nyampe. Dia bilang Rizky Ridho ini keturunan Belanda, terus Rizky Ridho ini main di Liga Thailand, Asnawi main di Liga Malaysia, Pratama Rahan main di Liga Jepang, Justin Hubner main di Liga Korea. Kan artinya apa? Bodoh bin oon dong. Mereka itu alias media Vietnam itu nggak tahu banyak informasi soal Indonesia. Sok-sokan mau nyinyirin Indonesia. Tapi ya nggak usah heran juga, kan bangsa Vietcong emang kayak gitu tabiatnya. Nggak usah aneh ya. Yang aneh itu kalau ada warga Indonesia yang memecah belah bangsanya sendiri. Itu baru aneh. Udah itu aja yang kami komentarin. Buat M. Tahir, coba lihat video ini. Inikah yang kamu maksud dinamakan layak masuk timnas dan 11-12 dengan pemain keturunan? Iya kali main di timnas kelakuannya cekek-cekekan kayak gitu. Bisa dibanet FIFA namanya. Paham kali lah. Kita ke pertransferan. Masih sama ya, kami tetap bilang kalau rumor itu berarti itu sebuah gosip ya. Kalau kami bilang nego berarti tim itu baru penjajakan dengan pemain. Kalau kami bilang deal berarti dua belah pihak ini udah ketemu tapi belum tanda tangan kontrak. Dan kalau kami bilang resmi ya udah resmi, paham ya? Kita awali dari Persib Bandung. Persib udah deal, catat ya. Deal, kami bilang deal dengan striker timnas Indonesia milik Persikabo berinisial DD. Udah tahu ya siapa DD yang dimaksud? Ya jelaslah, Dimas Derajat. Ya, Persib dan Dimas Derajat diketahui udah sepakat untuk kerjasama musim depan. Tapi ingat ya, ini masih bisa batal loh ya, sebab Dimas ini belum datang ke Persib dan belum tanda tangan kontrak. Jadi kalau Dimas Derajat ternyata direkrut ke lain, jangan salahkan kami loh ya, sebab kami bilang kan deal, paham ya? Selain Dimas, Persib pun tengah negosiasi dengan bek Persikabo Andi Setio. Catat lagi ya, baru nego, artinya Persib baru ngajukan tawaran aja. Soal diterima atau enggak kami belum tahu. Lalu ada Ramadan Sananta, ini pun prosesnya masih nego, belum ketemu jalan keluarnya. Sananta sih setuju gabung Persib, tapi agennya ini masih mengikuti aturan kontrak, yakni di Persis Solo. Kalau Persis Solonya oke ngelepas, ya agennya ngelepas Sananta ke Persib, paham ya? Kalau Sananta nggak ke Persib berarti nggak dilepas sama Persis Solo.
Untuk Yandi Sofyan, sejauh ini yang kami tahu Yandi ini akan bertahan di Persikabo. Nah, untuk posisi gelandang jangkar ini masih abu-abu di Persib ya, sebab ada beberapa sosok yang sudah dihubungi seperti Haryono, Kim Kurniawan, Sandi Sute sampai Zulfiandi. Udah dicoba dihubungi tapi belum mendapatkan jawaban. Soal pemain asing, ini kabarnya si Boyan Hodak sendiri yang akan merekrut ya, sebab manajemen Persib ini melihat Hodak ini mampu menyulap Beltrame yang bapuk jadi moncer. Makanya pihak Persib percaya pemain asing ini Hodak yang milih sendiri. Dari Malut United bikin sensasi lagi setelah kemarin mau nyalip Borneo FC dalam mendapatkan duet rodanya Persib. Lalu Malut United pun mengincar kiper Bali United Adilson Maringa. Kini Malut United pun secara terang-terangan menawarkan harga 2 kali lipat pada PSIS untuk bisa memboyong winger asal Jepang Taisei Marukawa. Padahal sebelumnya PSIS ini udah deal untuk melepas Taisei ke Dewa United. Tapi ya kita tahulah duit berbicara cuy. Mana ada sih yang menolak duit. Jadi ya kita lihat nanti kalau Taisei ini bergabung ke Malut United berarti benar duit segalanya di sepak bola. Dari Persik Kediri nampaknya harus waspada nih sebab 2 pemain pilar utamanya bisa dibajak tetangga loh, yakni Persebaya. Persebaya kabarnya udah merelakan tak akan mengejar David da Silva lagi. Persebaya nggak mau ya hubungan Persebaya dan Persib ini jadi terganggu lantaran isu hengkangnya DDS ini disangkut pautkan dengan Persebaya. Saat ini Paul Munster tengah menjajaki akan menarik 2 pemain Persik Kediri, yakni Ze Valente dan Flavio Silva. Ze notabene masih milik Persebaya, jadi nggak terlalu sulit buat diambil lagi. Yang repot itu Ucok. Persik Kediri tentu nggak mau dong lepas Ucok, tapi Ucok pun mungkin akan mikir 2 kali kalau Persik Kediri melepas Ze Valente. Sebab kita tahulah Ucok ini jadi gacor lantaran suplai bola dari Ze Valente. Tapi ya kita lihat nanti, ini kan masih sebatas rumor. Tapi balik lagi kami bilang, nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola. Dari Persija Jakarta, Persija kabarnya tak akan memakai stadion Iwayan Dipta lagi sampai di sisa 4 laga terakhir ini. Hal ini disebabkan 2 faktor. Yang pertama, keributan antara supporter Bali United dengan Persija yang membuat panpel stadion Iwayan Dipta ini melarang Persija pakai stadion ini lagi karena dikhawatirkan akan terjadi keributan lagi. Yang kedua, karena Persija harus menentukan markas untuk ajang ASEAN Club Championship di bulan Juni ini. Sebab Persija nggak mungkin dong pakai IWD. Makanya SUGBK alias Stadion GBK kabarnya akan dipakai sebagai markas Persija di sisa 4 laga ini. Cuma ya itu Persija harus hitung-hitungan dulu nih. Sebab stadion ini tuh di bulan Mei ini udah full di booking sama konser musik. Makanya kami ini jadi bingung loh, stadion ini tuh kepanjangannya apa sih? SUGBK ini kepanjangan benernya apa sih? Apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno ataukah Stadion Utama Gelaran buat konser? Aduh. Terus soal rumor transfer pemain di Persija gimana bang? Kalau soal ini kami nggak bisa bahas dulu ya. Kalau banned FIFA-nya belum dicabut ya. Percuma juga dibahas kalau toh akhirnya di banned juga kan. Berarti kan Persija nggak bisa ikutan transfer. Ya gitu aja, tunggu aja lah makanya. Kalau banned FIFA-nya dicabut ya berarti baru kita akan kulik ya. Dari Barito Putra kabarnya resmi akan melepas striker asal Brazil David de Santana da Silva yang didatangkan di paruh musim ini. Striker berusia 28 tahun ini cuma tampil 6 kali dan tak cetak 1 gol pun. Jadi jika Santana dan Tokantin ini hengkang dari Barito Putra di akhir musim ini ya udah jelas dong Barito akan cari 2 pemain asing striker baru. Dan kalau kita lihat ya tipikal Rahmat Darmawan yang selalu egois, pasti ya RD ini akan cari striker yang fresh ya, yang baru
pertama kali main di Liga 1. Tapi siapa ya? Sejauh ini ada beberapa nama yang kami dapatkan infonya. Di antaranya adalah Shintaro Shimizu, striker asal Jepang yang musim ini main di Liga Kamboja. Juga ada Yosef Ejejari yang juga main di Liga Kamboja. Tapi ini baru segelar rumor loh ya, sebab ada nama Lukao De Break juga yang kabarnya pun dibidik oleh Barito Putra. Tapi untuk Lukao De Break, Barito Putra harus bersaing juga nih dengan tim-tim lain. Salah satunya adalah PSM Makassar yang juga mengincar Lukao De Break untuk menggantikan Zé Paulo yang 100% akan didepak oleh PSM. Ya, posisi Zé Paulo di PSM, Zé Paulo ya maksudnya, kabarnya akan diisi oleh striker Lukao De Break. Tapi PSM dan Barito pun harus saingan juga nih dengan klub pemuncak klasemen sementara Borneo FC yang juga kabarnya jika Borneo FC ini gagal mendapatkan David da Silva dari Persib, ya otomatis buruan utama Borneo FC adalah Lukao De Break. Ya kita lihat nanti tim mana yang akan mendapatkan Lukao De Break di Liga 1. Dari Bali United kabarnya pun mengincar bek asal Persikabo Andi Setio dan harus bersaing dengan Persib untuk mendapatkan Andi Setio. Selain Andi Setio, Bali United pun tengah mengincar striker Arema FC Charles Lokolingoy dan juga tentu saja gelandang asal Persib Abdul Aziz pun kabarnya akan direalisasikan didatangkan musim ini. Selain Aziz, di posisi gelandang pun Bali United mengincar gelandang Persija Jakarta Raihan Hanan. Dan kami pastikan semua ini masih sebatas rumor loh ya. Dari Borneo FC, kami mau nanya deh sama kalian. Ini klub prestasinya apa sih di Liga Indonesia? Juara? Belum pernah. Baru juara Piala Menpora doang. Cuma hasilin top scorer itu pun pemain asing. Top assist musim ini itu pun pemain keturunan. Kok seolah paling hebat ya? Apa ngerasa jumawa lantaran nggak terkejar di Liga 1 musim ini gitu? Kemarin ngeledekin pelatih timnas yang katanya berlindung di bawah ketiak Erick Thohir. Sekarang ngeledekin pemain naturalisasi yang Sintayong ambil dan Erick Thohir ambil yang katanya levelnya 11-12 sama pemain lokal. Nih baca ya ucapan dari Dandri Daunuri, manajer Borneo FC. Yang dinaturalisasi jangan setara dengan kualitas pemain pribumi kita. Kalau kualitas 11-12 ngapain dinaturalisasi? Itu yang penting, ucap dia. Perbedaannya 100 dengan 1000 lah. Kalau ada 100 pemain Indonesia kemudian yang datang naturalisasi 300, itu beda tipis, ujarnya. Jadi yang dimaksud si Dandri ini, para pemain naturalisasi saat ini tuh kualitasnya nggak jauh beda sama pemain lokal. Aduh, ini orang maunya apa sih? Dia ini apa pernah gitu hasilin prestasi buat timnas? Kan enggak. BTW, apa yang nyetak gol ke gawang Vietnam? Ada nggak sih pemain Borneo FC? Kan nggak ada tuh. Yang ada itu 2 pemain keturunan dan 2 pemain klub lain. Gua tahu lu kesel sama Sintayong karena lu nggak bisa nitip pemain kan sama Sintayong, karena Lili paling nggak dipanggil Sintayong kan. Aneh nih orang ngurusin kerjaan orang lah. Urusan lu sendiri nggak dikerjain. Apa lu lupa jati diri klub lu sendiri? Klub lu ini kan asal Madura, bukan asal dari Samarinda. Entahlah, aneh nih orang. Oke, itulah tadi ya pembahasan kita di edisi kali ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport, karena kita akan terus update perkembangannya setiap hari insya Allah ya. Nah, terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.